warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda. Tentunya dalam Bincang hari ini, edisi Kamis 22 Oktober 2020. Dan tentu saja pemirsa Sultan TV di rumah, Hani masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.com, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami dan juga YouTube kami di @sultantv.com. Dan tentu saja nih pemirsa, mungkin yang di rumah masih sambil work from home atau juga yang work from office atau juga mungkin sambil beraktivitas seperti biasa, bisa saksikan informasi kami tentunya di berbagai lini masa media sosial, karena akses untuk informasi kami bisa Anda akses dimanapun dan juga kapanpun Anda berada, dimanapun dan juga kapanpun untuk mengakses informasi kami. Dan tentu saja seperti biasa nih pemirsa Sultan TV, semoga di rumah juga ini Anda bisa sehat terus, bisa menjalankan aktivitas seperti biasa dan juga bisa menonton siaran kami tentunya. Dan tentu saja Hani akan perkenalkan, dan Hani tidak sendiri seperti biasa di hari Kamis yang manis, yang cerah ini. Dan tentu saja Hani sudah kedatangan narasumber dan kita akan bahas mengenai refleksi Hari Santri Nasional 2020 di masa pandemi. Sebelumnya Hani ucapkan selamat Hari Santri terlebih dahulu untuk seluruh santriwan dan juga santriwati seluruh Indonesia. Dan tentu saja kita akan bahas refleksi Hari Santri yang berbeda nih daripada hari-hari santri sebelumnya. Sudah ada narasumber kami dan sudah datang di studio kami di Sultan TV, Bapak Haji Taufik Imron LCMA dari Direktur KMI Pondok Pesantren Modern Al-Wasilah Mardotilah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dan terus semangat. Terus semangat pasti ya, walaupun memang di situasi pandemi seperti ini ya Pak ya. Baik, mungkin sapa-sapa terlebih dahulu ke pemirsa Sultan TV di rumah, silahkan. Baik para pemirsa dan penonton Sultan TV dimanapun berada. Pertama saya pribadi mengucapkan selamat Hari Santri tahun 2020, Santri kuat, Indonesia hebat. Mudah-mudahan Sultan TV sekarang, selamanya dan seterusnya makin jaya dan makin maju. Oke, amin amin, luar biasa. Bapak Hani apresiasi terlebih dahulu. Hani ucapkan terima kasih sudah hadir di sini, sudah ingin berbincang juga dengan pemirsa Sultan TV di rumah. Semoga nanti akan kita berbincangkan juga ini bisa bermanfaat tentunya untuk pemirsa di rumah juga. Nah, ini Hani panggilnya Pak Haji, Pak Taufik, Pak Imran atau siapa nih biar kita akrab dan enak? Ya, boleh Taufik langsung, kalau Bapak mungkin belum cukup. Jangan cukup. Aduh, Hani nggak enak tapi nih kalau biasanya teman-teman manggilnya Pak Taufik aja. Pak Taufik saja Taufik, ya, oke. Pak Taufik, nih sebelum kita bahas tema, Hani kan kita baru pertama kali bertemu nih ya Pak ya. Dan Hani juga pengen tahu terlebih dahulu mungkin kesibukan dari Pak Taufik nih, seorang Direktur KMI. KMI itu apa sih? KMI itu sebetulnya istilah di Pondok Pesantren Modern. Itu sebetulnya singkatan dari Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Oke, Direktur Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah, Pondok Pesantren Modern Al-Wasilah Segenja. Oke, luar biasa. Hani ingin tahu, dan juga mungkin pemirsa Sultan TV di rumah juga ingin tahu. Nah, ini kesibukan keseharian seorang Pak Taufik ini seperti apa nih, bisa diceritakan? Oke, terima kasih Mbak Hani ya. Ya, boleh. Terima kasih boleh. Sudah diundang di Sultan TV. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini dapat memberikan manfaat juga pencerahan untuk teman-teman pemirsa yang menyaksikan Sultan TV. Sebelumnya saya ingin pribadi mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya Kiai Haji Abdullah Syukri, pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo. Allah yarhamhu birahmatil wasi'ah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan menerima amal baiknya, amin ya rabbal alamin. Untuk aktivitas saya ya Mbak, saya sebetulnya belum lama di Indonesia. Saya baru nyampe di tanah air ini 2019 akhir, artinya Desember akhir. Oke, berarti baru beberapa bulan saja ya? Baru beberapa bulan, artinya aktivitasnya tidak terlalu banyak. Nah, untuk saat ini aktivitas saya seperti biasa mengajar
di pesantren saya sendiri, di pesantren modern Al-Wasilah, Baik. di tempat saya tinggal, kemudian di pesantren Al-Islam juga di Cipocok, kemudian di sekolah Islam terpadu Semait Bina Insani di Cilegon. Juga oke. Juga tidak lepas saya masih tetap belajar, jadi mengaji dengan guru-guru saya di beberapa tempat. Ya itu saja. Oke. Paling ikut organisasi keislaman ya, untuk merefleksi lagi bahwa santri itu selamanya tetap nyantri. Tidak ada, meskipun misal keadaan pandemi pun sekalian santri tetap nyantri. Tetap nyantri ya. Oke. Nah ini kan di masa pandemi berarti Pak Taufik juga ini apakah work from home atau tetap mengajar seperti biasa ke sekolah? Kan di pesantren juga, kemudian juga ke SMA IT Bina Insan juga, ini seperti apa? Atau work from home atau ada penjadwalan shift khusus di masa pandemi ini? Iya, di beberapa tempat umumnya sebetulnya untuk guru ya, untuk guru itu memang masuk dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau saya pribadi tetap masuk ke sekolah sehari-harinya dan tetap masuk ke ngajar di pesantren. Baik. Hanya saja himbauan dari pemerintah untuk menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan tetap terjaga. Baik. Jadi tidak ada work from home. Jadi tetap mengajarnya di sekolah. Nah, untuk siswa baru istilahnya itu PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh. Ya. Baik, Ya, baik. masih online lah. Masih online, di mana juga daring ya, siswanya juga dimana-mana pada daring. masih di rumah juga gitu untuk belajar dan juga sekolah juga. Nah kan tadi dikatakan bahwa baru ke Indonesia ini tahun 2019 akhir Ya. nih ya Pak ya. Ini berarti sebelumnya itu sekolah di mana nih? Pemirsa mungkin pengen tahu juga. Iya, saya diberi kesempatan oleh Allah untuk kuliah di luar Indonesia, di Tunisia. Oke. Sebetulnya dari 2011 saya mendapatkan beasiswa dari lembaga swasta di Indonesia. Kemudian selesai S1 2015. Saya mendapatkan kesempatan lagi yang kedua kalinya untuk melanjutkan S2-nya, tapi Luar biasa. non beasiswa. Oke. Saya di sana mandiri, apa-apanya serba sendiri gitu. Ya alhamdulillah, itulah bukti santri, bahwa santri itu bukan orang yang terbelakang. Jadi santri itu mampu menantang zamannya. Ya, baik, seperti baik. itu. Jadi, Luar biasa. jadi saya sangat bersyukur menjadi santri itu bukan hal yang kata orang terbelakang, orangnya cupu dan lain sebagainya, bukan. Bahkan ada gium yang terkenal itu yang selalu saya pegang itu. Gimana? Al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Atau bisa diartikan melestarikan tradisi lama yang masih baik, yang soleh, tetapi juga mengadopsi sesuatu yang baru yang lebih maslahat. Artinya apa? Santri tidak eksklusif. Santri harus mengembangkan potensi yang ada, termasuk di zaman sekarang, zaman yang serba digitalisasi itu di mana-mana. Itu santri juga harus bergerak di situ juga. Ya, oke. Termasuk untuk urusan dakwah dan lain sebagainya, harus seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Wah, aktivitasnya juga ini terus setiap harinya juga masih mengajar, masih belajar juga Masih katakanlah belajar, tadi ya. Kalau Karena- masih Hani juga masih belajar ini. Iya betul, karena santri itu, kalau menurut saya santri nggak ada istilahnya mantan santri. Mantan santri, oh nggak ada ya? Iya, selamanya harus jadi santri. Hanya saja memang levelnya yang berbeda. Oke. Levelnya yang berbeda. Siap. Nah ini ngomongin refleksi hari santri, sebelum kita ke refleksi hari santri di masa pandemi ini, terlebih dahulu Hani pengen tahu mengenai kan Pak Taufik sendiri dari Direktur KMI di Pondok Pesantren Al-Wasilah Mardoti lah katakanlah ya, yang ada di Kabupaten Serang ya, Iya, di Kabupaten Kampung Serang. Sigenja benar ya Pak Kampung ya. Sigenja. Nah ini kan salah satu pondok modern yang ada di Indonesia, katakanlah di Banten gitu khususnya begitu ya. Nah ini bisa diceritakan ini pondok pesantrennya seperti apa dan bagaimana kemudian hari santri yang biasa dilakukan di pondok pesantren ini bisa diceritakan biasanya seperti apa? Iya, pesantren modern Al-Wasilah Mardotilah Sigenja terletak di Kabupaten Serang, dan sebetulnya pesantren ini masih baru, masih seumur jagung, boleh saya katakan seperti itu. Ya.
Dan juga dapat salam dari pimpinan pesantren modern Al-Wasilah, Kiai Muda Kiai Ahmad Supyandi, kepada Sultan TV. Beliau tidak bisa berkenan hadir di tengah-tengah kita karena memang di sana juga sedang melaksanakan Hari Santri Nasional. Juga ya. Makanya saya sebagai Direktur KMI mewakili untuk mengisi acara ini. Nah, pesantren modern Al-Wasilah itu berdiri tahun 2013. Yang mendirikan adalah kakak saya sendiri, Kak Sufyandi, Kiai Muda, dan juga meskipun umurnya masih muda, tapi tidak tidak putus asa bahwasanya berkhidmah untuk memberikan manfaat kepada orang banyak itu suatu kewajiban. Baik. Nah, untuk pesantren modern Al-Wasilah sendiri, metodenya atau modelnya sama seperti pondok modern pada umumnya. Yang mana pondok modern itu memadukan antara kurikulum umum juga kurikulum khusus di pesantren. Dan ekstrakurikuler lainnya. Kita di pesantren modern Al-Wasilah itu ada ada 5 bahasa yang harus digali. Ya, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, juga bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Jadi tidak melepaskan kaidah atau bahasa Jawa itu sendiri di sana. Jadi pada umumnya tidak jauh beda dengan pesantren modern seperti Gontor, kalau di Banten seperti Darul Qolam, Latansa, Al Mubarak dan lain sebagainya, itu sama saja. Hanya mungkin dalam mengembangkannya berbeda-beda. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia sendiri secara umum, memang pesantren itu dibagi menjadi 2 ya. Ada pesantren modern dan ada juga pesantren salafiyah. Dan dua-duanya ini terlahir bukan setelah kemerdekaan, bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Pesantren baik modern juga salafiyah ada. Bedanya adalah kalau pesantren salafiyah dia konsentrasi di bidang agama, yang mana mengkaji kitab-kitab klasik atau turas. Sementara modern adalah bagaimana memadukan materi atau pelajaran umum dengan pelajaran keislaman itu sendiri. Ya. Oke, luar biasa. Itu ya dari pondok pesantren Al-Wasilah sendiri. Nah, ini kalau untuk hari santri khusus biasanya di pondok pesantren kan biasanya nih, kalau Hani sendiri kan orang Kabupaten Serang juga nih ya Pak ya. Biasanya kalau anak-anak santri itu pada ada momen-momen khusus gitu di Hari Santri Nasional di tahun-tahun sebelumnya, katakanlah di masa sebelum pandemi. Biasanya entah itu pawai obor atau apapun itu, bentuk perlombaan atau apa, kan berbeda-berbeda gitu ya di setiap pondok pesantren sendiri. Nah, jika di pondok pesantren Al-Wasilah sendiri ini seperti apa kegiatan Hari Santri yang dilaksanakan jika di tahun-tahun sebelum masa pandemi? Iya, perbedaannya tidak banyak. Kalau di pesantren Al-Wasilah itu seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, hanya saja perbedaannya adalah kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian juga kita tidak melaksanakan keliling pawai obor, karena memang kalau kita keluar dari pesantren itu kan sudah berbaur dengan masyarakat umum. Tapi kayak misalkan perlombaan, kemudian juga ada kegiatan kesantrian, dan juga ditutup dengan refleksi kesantrian itu sendiri oleh pimpinan pesantren kami di sana. Jadi yang jadi sebetulnya yang membuat sedih itu kalau menurut saya dilihatnya secara umum. Artinya kalau biasanya melaksanakan hari santri itu kegiatannya di tempat-tempat yang dihadiri para santri yang ribuan. Misalkan mengadakan pawai obor dari berbagai pesantren, kemudian melaksanakan kegiatan tablik akbar, bersolawat bersama, dihadiri oleh para kiai-kiai di tempat umum. Nah, kalau sekarang kan tidak dilaksanakan, mungkin di beberapa tempat saja, itu pun tidak meluas. Itu sih yang
terkesan sedih mungkin ya, karena tidak bisa menghadiri acara yang lebih ramai lagi. Dan saya pun ketika masih berada di Tunisia, karena Tunisia juga termasuk negara yang terkena Terdampak juga. ya, terdampak virus corona juga. Oke. Hampir 1.000 lebih yang meninggal. Di sana saya tetap melaksanakan kegiatan Hari Santri. Bahkan kita itu membentuk tim antar negara gitu. Bagaimana ya antar negara, jadi ada Tunisia, ya ada Maroko, bahkan ada negara-negara lainnya kita buat acara. Baik. Untuk memeriahkan Hari Santri nasional. Iya. Baik, luar biasa. Nah, itu perbedaannya di masa sebelum pandemi dan juga masa pandemi tentunya ya. Nah, ini Anda juga masih penasaran, ini menarik sekali nih pemirsa Sultan TV, juga bagi yang ingin bertanya langsung juga bisa langsung melalui live chat kami di YouTube kami di @sultantv.co, dan jangan lupa juga Anda untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan tentu saja Anda yang ingin masih bertanya mengenai mungkin refleksi Hari Santri di masa pandemi itu seperti apa sih yang harus dilakukan, kemudian juga apa sih tujuannya untuk diadakan Hari Santri Nasional ini, kita akan bahas itu, namun kita harus jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, kita jeda terlebih dahulu pemirsa Sultan TV, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Hari Ini, dan tentu saja masih dengan Pak Taufik. Kita masih bahas mengenai refleksi Hari Santri Nasional 2020, dan tentu saja Hani masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan tentu saja jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Jika ada pertanyaan juga bisa Anda langsung kunjungi live chat kami di official YouTube kami di @sultantv.co. Tentu saja kita masih membahas tentang refleksi Hari Santri dengan Pak Taufik. Pak Taufik, yang diketahui memang sekarang kan di masa pandemi gitu ya, katakanlah sudah di awal Maret itu ada kasus terkonfirmasi positif yang pertama kali di Depok, kemudian semakin lama semakin menyebar katakanlah ya di beberapa daerah juga, bahkan di Banten sendiri sekarang sedang masanya PSBB.
Ini khusus di Banten dan di Kota Serang dan juga Kabupaten Serang juga begitu, karena zonanya katanya zona orange juga. Nah, ini melihat kondisi itu kan pasti ada perbedaan. Tadi katakanlah perbedaannya memang cukup walaupun memang cukup signifikan karena di sebelumnya tidak seperti itu kan untuk Hari Santri Nasional sendiri. Nah, di Pondok Pesantren Al-Wasilah Mardotilah sendiri ini kan biasanya juga ada acara ya di Hari Santri Nasional. Untuk acara Hari Santri Nasional di tahun ini katakanlah tadi juga Pak pimpinan juga belum dapat hadir karena di sana katanya ada acara juga atau agenda Hari Santri Nasional 2020. Nah, ini apa saja nih biasanya agenda-agenda yang memang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Wasilah sendiri ini, Pak? Iya, sebagaimana yang tadi disampaikan sedikit ya, bahwa tidak perbedaannya tidak banyak sebetulnya, hanya karena kondisi saja yang berbeda. Artinya pelaksanaannya tetap dilaksanakan. Nah, kalau untuk kegiatannya ya seperti yang tadi saya sampaikan, ada acara apel formal. Baik. Dihadiri seluruh santri, juga dipimpin oleh pimpinan pesantren. Tetapi sebelumnya itu ada kegiatan-kegiatan perlombaan, kemudian ada public speaking, baca kitab, kemudian ada pokoknya yang berkaitan dengan kesantrian, kesantrian. Baru nanti pas ini hari H-nya nih, sekarang ini hari H, jadi pengumuman perlombaan, kemudian juga merefleksi lagi santri itu harusnya seperti apa gitu, bagaimana sih santri itu ke depan, apa sih ciri-ciri santri itu dan seterusnya. Jadi merefleksi supaya santri ya tetap santri selamanya. Seperti itu. Oke, berarti tetap ada agenda juga bahkan itu sebelum jauh-jauh hari sebelum. Ya, sudah diinfokan, sudah kita semarakan. Hanya saja tetap kita tidak mengundang orang di luar gitu. Kalau biasanya kan biasanya pesantren modern itu selalu ada kegiatan dan banyak sekali. Jadi dalam satu tahun itu kegiatan santri khususnya pesantren modern Al-Wasilah itu selalu agendanya padat. Karena santri dari jam misal bangun subuh jam 3 itu sudah dibangunkan ya. Terus kegiatan sholat tahajud, baca Quran, kemudian menjelang subuh baca Al-Quran sampai terus ada muhadasah paginya, kemudian persiapan sekolah, terus sampai kembali tidur pun tidak lepas dari kegiatan. Dan kegiatan-kegiatannya banyak sekali. Jadi kalau santri istilahnya kosong dari kegiatan itu kayaknya bukan tidak dikatakan santri ya. Karena santri itu selalu aktif dengan kegiatan mungkin belajar, dengan mungkin menggali potensi dan selainnya gitu. Nah, tentu saja kan di Hari Santri Nasional sendiri tadi katakanlah ada agenda dan juga kegiatan yang memang dilaksanakan di setiap pondok pesantren ya. Begitupun dengan di Pondok Pesantren Al-Wasilah. Nah, ini sebenarnya tujuan dari kegiatan untuk perayaan di Hari Santri sendiri ini apa sih, Pak Taufik? Hari Santri ya. Hari Santri itu pada mulanya setahu saya presiden kita Joko Widodo itu awalnya 1 Muharram. Awalnya 1 Muharram, kemudian beberapa ormas keberatan ya, ada 10 ormas kalau tidak salah. Kenapa? Karena 1 Muharram itu diperingati oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Kalau 1 Muharram pada awalnya, akhirnya 10 ormas ini termasuk NU, Nahdlatul Ulama, itu keberatan. Akhirnya tercetuslah 22 Oktober itu menjadi Hari Santri. Dan ini memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Kita ingat bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama tahun 1926, beliau salah satu ulama bahkan tokoh nasional yang mengeluarkan resolusi jihad, fatwa jihad untuk memerangi penjajah. Waktu itu Inggris dan Belanda. Ya di tanggal itulah 22 Oktober Kiai Haji Hashim Asy'ari mencetuskan resolusi jihad. Salah satu intinya adalah bahwa semua baik yang muda yang tua untuk ikut andil dalam memerangi penjajah.
Bahkan hukumnya fardu ain. Gitu. Iya. Fardu ain itu artinya wajib dilaksanakan setiap orang. Baik, baik, baik. Kemudian kalau tanya apa sih pentingnya ya? Pentingnya kita melaksanakan hari santri itu jelas sangat penting. Dan sebetulnya ini bentuk apresiasi ya, apresiasi pemerintah kepada pesantren, santri dan juga kiai. Andai kata mungkin ya, karena Indonesia lahir, Indonesia merdeka itu tidak lepas dari peran aktif untuk memerangi penjajah. Jadi dari kalangan santri, kemudian dari kalangan kiai, dari kalangan pesantren-pesantren dimanapun, terutama di Jawa dan Madura. Jadi kalau seandainya masih mempertanyakan kenapa sih hari santri itu harus diingatkan, itu pertanyaan yang seolah tidak mengerti. Tidak mengerti kenapa hari santri itu perlu diingatkan. Ya yang tadi saya sampaikan bahwa peran santri, ulama, kiai-kiai di Indonesia ini luar biasa. Sampai Indonesia merdeka tahun 1945 itu bukti bahwa santri, kiai cinta pada negerinya. Oke. Begitu. Oke. Dan ini juga kan ditetapkannya Hari Santri Nasional juga menjadikan masyarakat mungkin bisa lebih kembali mengingat gitu masa-masa perjuangan para santri dulunya gitu kan untuk memang digelorakan para ulama. Ini benar nggak sih Pak menurut Pak Taufik? Iya, betul sekali. Terutama yang paling monoton ya, yang paling nampak itu dari kalangan Nahdliyin ya, atau kalangan Nahdlatul Ulama. Oke. Ada Kiai Haji Hashim Asy'ari ya, kemudian juga ada kiai-kiai Jawa yang lainnya, Kiai Bisri Sansuri dan lain-lainnya. Mereka berpikirnya adalah bagaimana Indonesia ini merdeka dari kaum penjajah. Bagaimana Indonesia ini tidak dijajah lagi. Bagaimana santri itu harus religius dan juga nasionalis. Jadi sebetulnya santri itu dari dulu harus nasionalis. Harus nasionalis. Karena kiai-kiai yang sudah mengajarkan kita, mereka berjuang untuk Indonesia, tidak hanya untuk Islam saja, tapi bukti kecintaannya kepada negeri sampai memperjuangkan, bahkan banyak sekali yang sampai meninggal. Nah, disitulah fatwa Hadratus Syekh Hashim Asy'ari bahwa siapa yang meninggal pada waktu itu ketika memerangi penjajah dikatakan syahid. Dikatakan syahid karena memang yang mereka perjuangkan itu adalah jelas orang-orang yang memerangi kita. Dan hukum Islam itu kan kalau di literasi fikih itu orang yang memerangi Islam itu ya harus kita perangi. Dalam artian dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Ya, orang kalau mau didatangin pakai misal senjata, masa kita mau diam saja kan gitu, nggak mungkin. Paling tidak kita harus menghindari. Jadi hukumnya jelas. Nah kalau sekarang kan mungkin ada yang teriak-teriak takbir, teriak-teriak jihad. Memang Indonesia ini memang sedang diperangi, tapi bukan lagi perangnya dengan fisik, tapi dengan otak, dengan ilmu. Ya, memeranginya dengan perang ilmu. Kalau orang berargumentasi begini, ya kita juga harus berargumentasi begini. Begitu. Kalau zamannya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari jelas kita kedatangan penjajah dari Inggris ya, dari Belanda untuk memerangi menjajah Indonesia. Mereka peralatan perangnya siap gitu. Sementara santri modalnya cuman batu, kemudian tongkat, istilahnya bambu. Ya. Cuman itu, tapi memang itulah kehendak Allah ya. Kalau orang sudah niatnya ikhlas untuk berjuang, kemudian juga semangatnya untuk Islam dan negaranya kencang,
kuat Iya. gitu. Ya Allah menolong. Ya buktinya sampai hari ini Indonesia masih tetap dalam konteks yang baik. Indonesia. Oke, berarti santri memang punya peran yang cukup besar gitu ya di Punya, masa ya. masa yang memang sebelum pembantu untuk masa penjajahan waktu itu, kemudian juga kemerdekaan untuk kemerdekaan Indonesia tentunya gitu kan. Yang diketahui tadi juga santri juga tidak hanya religius tapi Nasionalis ya, juga harus gitu ya. nasionalis. Tapi memang kebanyakan ya yang diketahui memang santri kan juga katakanlah identiknya dengan religiusitas kan, maksudnya memang religius sekali, terlihat agamis dan lain sebagainya gitu. Padahal juga memang katakanlah tadi dari Pak Taufik sendiri punya peran yang cukup dan juga besar gitu, bahkan untuk kemerdekaan Indonesia pada saat itu gitu kan. Cuma memang stigma masyarakat santri dikaitkan dengan teroris, kemudian juga dikaitkan dengan orang yang religius dan juga terlalu fanatik dengan agama. Seperti apa pendapatnya? Oke, saya pernah baca buku karangan Habib Ali Al-Jifri. Beliau menulis buku Al-Insaniyatu Qabla Tadayyun, yang artinya rasa kemanusiaan itu harus didahulukan daripada agama itu sendiri. Artinya apa? Kalau kita ingin menolong seseorang dan waktu itu betul-betul butuh pertolongan, jangan tanyakan agama kamu apa. Ya. Jangan tanyakan kamu itu dari suku mana. Baik. Ya, tolonglah dulu, karena manusia itu kan di sisi Allah di sisi Allah itu luar biasa. Ya, bahkan jelas di dalam Al-Quran itu walaqad karramna bani adama, artinya Allah itu sangat memuliakan manusia itu sendiri. Nah, jadi kalau pertanyaan dari Mbak Hani ya, terkait bahwa bahwa ada stigma ya, bahwa benar. Santri itu atau pesantren itu bisa dikatakan basis teroris atau pemahamannya radikal. Ya sebetulnya kalau di Indonesia itu kan beragam ya. Beragam sekali, baik pesantrennya, santrinya, dan itu sesuatu yang memang ada gitu ya. Ada beberapa pesantren yang memang pemikirannya eksklusif, tidak terbuka, bahkan ada pesantren yang tidak mengakui NKRI itu memang ada gitu. Tapi saya pastikan bahwa mayoritas pesantren yang ada di Indonesia ini adalah pesantren yang mencintai negerinya. Baik. Jadi kalau orang sudah mencintai negerinya, tentunya mereka harus menjaganya, merawatnya. Nah, jadi sebetulnya stigma-stigma yang tadi Mbak sampaikan itu, saya percaya lambat laun akan hilang. Akan hilang ya. Akan hilangnya dengan apa? Ya dengan cara kita melakukan atau berdakwah dengan tawasud. Ya. Tawasud itu artinya mengambil jalur pertengahan. Baik. Nah, ada tawazun, seimbang, yang seperti yang saya sampaikan di awal, al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdu bil jadidil aslah, melestarikan tradisi yang lama yang masih baik. Kemudian juga mengambil sesuatu yang maslahat untuk kita gitu. Jadi sebetulnya tidak ada, dan kalau ada santri yang memiliki pemikiran yang radikal, karena radikal sendiri sebetulnya apa gitu kan? Karena ada beberapa santri atau alumni pesantren yang ingin mengkritik pemerintah, memberikan tanggapan, ide-ide. Nah, kalau sudah arahnya ke kritik, itu sah-sah saja. Sah-sah saja, Pak. Ya, karena di Indonesia kan negara demokratis ya. Orang diperbolehkan untuk bersuara, baik. memberikan ide. Tapi kalau yang jadi permasalahan adalah cara itu sendiri. Saya punya pengalaman waktu belajar di Tunisia. Nah, pemerintah Tunisia itu membebaskan adanya organisasi-organisasi Islam. Ya, dengan catatan tidak merendahkan martabat manusia, tidak boleh mengkafirkan, tidak boleh menyesatkan. Karena wilayah mengkafirkan itu hak prerogatif
Allah. baik. Hanya saja memang yang namanya kafir itu udah jelas, yang namanya muslim itu sudah jelas. Begitu. Jadi di sana itu, di Tunisia itu hidup yang namanya dialog, diskusi itu. Saya pernah didatangin aparat kepolisian di sana gitu. Kemudian saya jawab, saya dari orang Indonesia, langsung melepaskan. Karena dia tahu bahwa Indonesia itu sangat menghargai perbedaan. Dan mereka tahu bahwa Indonesia itu sangat beragam, baik agama, kemudian suku, budaya. Mereka sangat menghargai Indonesia banget gitu. Dan kalau kalau orang luar negeri saja menghargai kita, agama dengan beragam agama, dengan beragam suku, dengan berbagai adat istiadat, lah kita sebagai orang Indonesianya sendiri, kenapa kita tidak menjaga juga seperti itu. Oke, luar biasa. Sepertinya semakin menarik nih obrolan kita hari ini, dan tentu saja ini masih ada segmen satu lagi. Kita harus jeda terlebih dulu lagi ya, Pak ya. Baik, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa Sultan TV, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys. Tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat. Baik, pemirsa Sultan TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Hari Ini. Dan Hani masih ingatkan bahwa Anda juga bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, karena kami juga ini membuka pertanyaan untuk teman-teman yang mungkin bertanya langsung nih kepada Pak Taufik mengenai Hari Refleksi Hari Santri Nasional 2020. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co, dan juga di website kami bisa Anda tonton di www.sultantv.co. Dan
Hani masih ada beberapa pertanyaan mungkin di segmen akhir di kita beberapa menit lagi nih sepertinya nih Pak. Iya. Namun ini juga dari netizen nih ada beberapa pertanyaan bisa dibacakan mungkin dan sekalian dijawab ya Pak ya. Ya boleh. Boleh ya. Mudah-mudahan saya bisa Siap. menjawabnya. Siap, oke. Pak Taufik, ini ada pertanyaan dari beberapa teman-teman. Yang pertama dari Halimah Syadiah, apa manfaat dari peringatan Hari Santri? Iya. Nah, ini juga sekaligus sama pertanyaannya, ada mengenai Hari Santri Nasional dari AIP. Hari Santri Nasional, apa yang menjadi harapan diperingati Hari Santri Nasional ini dapat dilakukan dengan baik demi terciptanya negara yang maju? Seperti apa nih menurut Pak Taufik sendiri? Iya, menurut saya ya, yang pertama adalah apa manfaat daripada memperingati Hari Santri ya. Artinya seperti di tema itu ya, ada refleksi. Hari Santri itu artinya bahwa mengingatkan kita bahwa santri itu harus memberikan manfaat dan kontribusi baik untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat, juga untuk negara kita, negara Indonesia yang kita cintai ini. Jadi kalau pertanyaan apa manfaatnya, ya kita harus sadar diri bahwa santri itu harus memberikan manfaat kepada orang banyak. Kita tahu banyak tokoh-tokoh kita nih Mbak, tokoh-tokoh kita di Indonesia itu mereka dari kalangan yang dulunya nyantri. Oke. Seperti presiden kita Gus Dur. Nah, beliau itu kan orangnya tradisionalis. Kemudian religius dan juga nasionalis. Ya. Dan beliau itu dari kalangan santri yang juga. betul-betul santri. Dan beliau cucunya daripada pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian kita kenal juga ada Hasyim Muzadi dari kalangan NU juga. Dan sebelum-sebelumnya juga banyak sekali. Ada Tengku Umar, Cut Nyadin, kemudian juga yang ada Imam Nawawi juga, yang iya, dari benar. Banten itu. Dan nyantri juga. Nyantri juga. Nyantri di Banten, nyantri di Jawa, kemudian nyantri di Mekah dan beliau meninggal di sana. Artinya apa? Bahwa santri itu ternyata luar biasa. Ya, luar biasa kontribusinya untuk negeri ini. Oleh karena itu sangat tepat jika Hari Santri itu dilaksanakan. Untuk apa? Untuk merefleksi kita sebagai santri. Dan bagi yang belum nyantri, kenali dulu santri itu seperti apa. Supaya kita tidak salah pemahaman. Kalau dulu itu yang saya dengar, oh santri itu kumuh gitu kan. Iya. Santri itu terbelakang, nggak maju pemikirannya nggak modern, dan seterusnya. Ya kita lihat aja sejarah mencatat di sana bahwa banyak kalangan-kalangan tokoh-tokoh Indonesia iya. itu yang dahulunya nyantri. Nyantri juga. Bahkan sekarang itu sudah sangat luas sekali yang dulunya nyantri kemudian dia menduduki pemerintah itu banyak sekali. Artinya ya tadi itu santri itu mampu berkontribusi lebih banyak lagi. Ya mudah-mudahan santri tetap eksis dan mampu memberikan kontribusi untuk negeri kita yang kita cintai ini. Oke, pasti luar biasa. Ini ada juga nih Pak pertanyaannya lagi dari Denias Erlangga nih katanya. Jika ada Hari Santri, kenapa tidak ada Hari Kiai? Kemudian ada lagi Denis Erlangga, Kiai juga santri kali katanya. Ada yang bilang. Kemudian ini juga asal-usul kata santri berasal dari mana nih Pak Ustadz kira-kira katanya? Tahu nggak? Gimana nih Pak? Pertanyaan pertama ya. Tadi kenapa nggak ada Hari Kiai? Sebetulnya pertanyaannya sederhana tapi penting juga ya. Jadi mikir kita. Ya tadi itu Kiai itu dari santri ya. Kemudian ya sah-sah saja kalau misalkan ada beberapa orang yang menyepakati pengen dirubah gitu Hari Santri dan Kiai, ya sah-sah saja, tidak jadi masalah. Kalau pertanyaannya kenapa enggak Hari Kiai gitu. Mungkin jawaban saya pribadi ya boleh saja gitu. Artinya kita mengusulkan kepada pemerintah harus ditambah, harus ada Hari Santri dan Kiai gitu supaya lebih gitu ya? Supaya lebih lengkap, atau Hari Kiai dan Santri atau khusus misalnya Pak Hari Kiai Nasional misalnya, atau Hari Kiai Nasional kayaknya enggak atau Hari Santri dan Kiai gitu Hari ya. Hari Santri dan Kiai kalau saya sih setuju seperti itu ya.
Kalau untuk pertanyaan asal-usul santri ya, saya sih yang saya tahu santri itu kan istilah di Indonesia. Ada beberapa yang mengatakan santri itu ada filosofi itu sendiri. Santri itu orang yang belajar agama Islam di pondok dengan beberapa tahun, digembleng, dikaji gitu. Itu namanya santri. Ada yang mengatakan santri itu ada istilahnya S-nya itu. Ada S itu sabiqul khairat. Jadi santri itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu namanya santri. Nunnya itu naibul ulama. Ya, mengganti daripada ulama-ulama kita yang telah mendahului. Ya. Jadi banyaklah istilah-istilah asal-usul santri itu sendiri gitu, Mbak. Baik. Oke, luar biasa. Ini sepertinya udah kejawab semua nih, Pak ya. Ya, Terima kasih Pak Taufik nih ya. Ini jawaban-jawabannya biasa masih banyak ini pada mengucapkan Hari Santri Nasional juga dari teman-teman juga. Selamat Hari Santri untuk teman-teman juga semuanya. Nah, ini menarik juga nih. Kan sekarang di masa pandemi nih, Pak ya. Sebelum kita menutup perjumpaan karena sebentar lagi ini waktunya akan habis, ingin tahu terlebih dahulu kira-kira apa sih yang menjadi catatan penting di masa pandemik ini? Yang menjadi catatan penting menurut saya, santri apapun kondisinya, apapun keadaannya tetap nyantri. Tetap nyantri, oke. Artinya kalau santri lagi dipulangkan tetap mengaji di rumahnya. Artinya santri kalau lagi tidak belajar di pesantren tetap memberikan manfaat. Tadi itulah pesan saya, bahwa santri itu tidak boleh mati, harus eksis dengan belajarnya terutama. Oke. Kemudian Pak, harapan kira-kira yang ingin disampaikan ke depan mungkin untuk teman-teman santri, kemudian juga untuk masyarakat sekitar, untuk para pengajar juga, kira-kira apa nih harapannya Pak? Harapan saya terutama untuk para santri dimanapun berada di Indonesia dan juga pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, jangan sampai pesantren itu serba ketinggalan. Artinya harus mampu menjawab tantangan zaman dan juga tantangan yang ada saat ini. Kita mempunyai perangkat pemerintah, karena memang sampai sejauh ini sedang berupaya bagaimana pesantren dan santri itu diperhatikan. Ya, karena sampai saat ini banyak pesantren-pesantren yang di pelosok, pesantren-pesantren yang di perkampungan yang belum dapat perhatian dari pemerintah. Tapi meskipun begitu, santri atau pesantren dimanapun berada tetap harus eksis, yang memberikan manfaat orang banyak, dan mudah-mudahan juga pemerintah, terutama Kementerian Agama ya, karena ada kaitan dengan pesantren, seyogianya dan seharusnya terus memperhatikan supaya santri dan pesantren itu sejahtera. Seperti di logo kita ya tahun ini itu santri sehat, Indonesia kuat. Nah, seperti itu. Santri sehat Indonesia kuat. Benar sih, kalau santri sehat insya Allah Indonesia jadi kuat. Iya, ya, Pak, santri sehat Indonesia kuat. Seperti tema kita ya, di Hari Santri pada peringatan Hari Santri ini. Nah, mungkin Bapak udah disuruh closing tuh sama kameramen katanya tuh. Kita closing dulu katanya, tapi terlebih dahulu nih terakhir mungkin dari Pak Taufik sendiri untuk sebelum menutup perjumpaan ada closing statement atau mungkin kata-kata bijak atau mungkin yang ingin disampaikan untuk seluruh aspek kehidupan masyarakat, untuk teman-teman pemirsa Sultan TV dan juga untuk pemerintah atau siapapun lah, boleh umum, secara umum di sebelah sini. Ya, untuk closing statement, santri harus mampu berkontribusi lebih banyak lagi. Udah itu. Ya. Cukup ya Pak ya? Cukup, benar. Santri harus lebih banyak berkontribusi, lebih banyak lagi untuk seluruh aspek kehidupan pastinya Pak ya. Baik untuk masyarakat sekitarnya, untuk Indonesia yang kita cintai, bahkan untuk dunia. Santri bisa. Indonesia kuat, maju. Ya. Kalau logo itu sekarang kan santri sehat, Indonesia kuat. Oke, santri bisa, Indonesia maju. Santri bisa, Indonesia maju. Oke, baik. Alhamdulillah Bapak, ini sudah selesai nih Pak Taufik, kita sudah di penghujung acara juga. Hani ucapkan terima kasih banyak.
Pak Taufik, ini semoga apa-apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat Amin, tentunya. amin. Juga pemirsa Sultan TV di rumah juga bisa mengambil hikmah dari apa yang kita dapat hari ini. Dan tentu saja juga jangan lupa nih untuk terus terapkan protokol kesehatan ya Pak ya. Siap, Di siap. rumah juga pemirsa Sultan TV ini juga Hani tak bosan ingatkan terus protokol kesehatan, mencuci tangan dan juga menggunakan masker serta menjaga jarak. Dan tentu saja pada kesempatan pagi hari ini Hani ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga lain waktu bisa berjumpa kembali. Amin. Pak Taufik, Ya, sehat amin. terus. Amin, amin. Amin ya Mas ya. Sehat terus, semoga bisa aktivitas seperti biasa juga. Amin. Baik, terima kasih juga yang diucapkan kepada pemirsa Sultan TV di rumah sudah saksikan bincang hari ini edisi Kamis 22 Oktober 2020. Terakhir dari Hani, selamat Hari Santri Nasional 2020. Terakhir dari Pak. Ya, selamat Hari Santri Nasional Indonesia Santri Sehat Indonesia Kuat. Oke, Santri Sehat Indonesia Kuat. Dan akhir kata saya Hani Fabdila pamit undur diri dan juga narasumber Hani hari ini. Saya Taufik Imron. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.